Tahu nggak sih, bayangkan dunia bangun pagi ini dengan dua berita yang membuat geopolitik mendidih. Pertama, kapal Rusia ditahan. Kedua, Presiden Venezuela ditangkap. Dua negara berbeda, dua peristiwa berbeda, tapi satu benang merah yang sama. Amerika Serikat, dalam hitungan jam media global meledak. Pasar minyak langsung goyah, dan dunia bertanya dengan suara pelan tapi tegang. Apakah ini sinyal bahwa Amerika sedang menekan blok Rusia secara terang-terangan? Ini bukan kebetulan. Ini bukan kejadian terpisah. Venezuela adalah sekutu strategis Rusia. Energinya penting, lokasinya sensitif, dan presidennya selama ini menjadi simbol perlawanan terhadap Amerika. Dari sisi lain, kapal Rusia yang ditahan bukan sekadar kapal. Itu adalah simbol kekuatan, jalur logistik, dan pesan politik. Ketika dua kejadian ini terjadi hampir bersamaan, dunia paham satu hal. Ketegangan Amerika dan Rusia sudah keluar dari balik layar. Sekarang pertanyaannya bukan lagi apa yang terjadi, tapi mengapa sekarang? Apa yang sebenarnya ingin Amerika tunjukkan? Dan bagaimana Rusia akan membalas? Karena jika satu langkah salah diambil, dunia bisa masuk ke konflik yang tidak pernah benar-benar selesai sejak Perang Dingin. Untuk memahami kenapa situasi ini berbahaya, kita harus mundur sedikit. Amerika Serikat dan Rusia adalah dua negara yang sejak Perang Dunia II tidak pernah benar-benar berdamai. Perang Dingin memang berakhir, Uni Soviet runtuh, tapi kecurigaan tidak pernah ikut mati. Hari ini, ketegangan kembali meningkat karena beberapa faktor nyata. Amerika Serikat terus memperluas pengaruh NATO ke Eropa Timur. Rusia menganggap ini sebagai ancaman langsung ke pintu rumahnya. Bagi Rusia, NATO bukan sekadar aliansi pertahanan, tapi simbol pengepungan. Di sisi lain, Amerika melihat Rusia sebagai negara yang semakin agresif, terutama sejak konflik Ukraina, Suriah, dan peningkatan aktivitas militer Rusia di kawasan Arktik. Keduanya tidak saling percaya. Dan dalam geopolitik, ketidakpercayaan adalah bahan bakar paling berbahaya. Perang besar jarang dimulai dengan deklarasi resmi. Biasanya dimulai dari kesalahan kecil. Satu drone ditembak jatuh, satu kapal perang terlalu dekat, satu misil latihan yang disalahartikan. Jika AS dan Rusia benar-benar memanas, kemungkinan besar bukan dimulai di Washington atau Moskow, tapi di wilayah perantara, Eropa Timur, Laut Hitam, Baltik, atau bahkan Timur Tengah. Bayangkan ini skenarionya. Kapal perang Rusia dan kapal NATO berhadapan terlalu dekat di Laut Hitam. Terjadi insiden. Satu tembakan peringatan dilepas. Media langsung menyebutnya sebagai agresi. Dalam hitungan menit, pasar global bereaksi. Harga minyak melonjak. Bursa anjlok. Dunia tahu ini bukan insiden biasa. Amerika Serikat tidak akan langsung menyerang. Langkah pertama selalu sama. Pernyataan resmi. Ancaman diplomatik, sanksi ekonomi tambahan. AS punya senjata paling efektif sebelum misil, yaitu ekonomi dan aliansi. Sanksi diperketat. Aset Rusia dibekukan. Tekanan pada sekutu untuk ikut memutus kerjasama. Di saat yang sama, Amerika meningkatkan kehadiran militernya. Jet tempur NATO siaga, kapal induk dikerahkan. Sistem pertahanan udara diaktifkan. Pesannya jelas, kami siap tapi kami menunggu langkahmu. Rusia juga tidak akan menyerang secara frontal. Rusia tahu satu hal, perang langsung dengan AS adalah skenario terburuk. Maka Rusia akan bermain dengan caranya sendiri. Latihan militer besar-besaran, uji coba misil hipersonik, pernyataan keras dari Kremlin. Rusia akan menunjukkan kekuatan, bukan untuk menyerang tapi untuk menakut-nakuti. Ini adalah pesan klasik Rusia. Kami tidak ingin perang, tapi kami siap jika dipaksa. Inilah fakta yang jarang dibahas. Jika AEC dan Rusia bentrok, tahap awalnya bukan perang senjata, tapi perang saraf. Perang informasi, perang siber, perang ekonomi, perang pengaruh. Serangan siber bisa melumpuhkan listrik, bank, dan sistem komunikasi. Propaganda membanjiri media sosial. Hoaks sengaja disebar untuk menciptakan kepanikan. Masyarakat sipil menjadi korban pertama, bahkan sebelum satu peluru ditembakkan. Dan yang paling berbahaya, semua ini bisa terjadi tanpa satu pun negara mengaku menyerang. Semua orang tahu, Amerika dan Rusia memiliki ribuan hulu ledak nuklir. Tapi ada satu kesepakatan tak tertulis di antara mereka. Nuklir adalah garis merah terakhir. Menggunakannya berarti akhir bagi semua pihak, namun justru disinilah ketegangannya. Karena ketika dua negara sama-sama punya nuklir, setiap keputusan kecil menjadi sangat berisiko. Satu kesalahan interpretasi, satu alarm palsu, satu sistem yang gagal,
Sejarah mencatat, dunia pernah hampir kiamat hanya karena kesalahan teknis. Dan itulah yang membuat konflik AS versus Rusia selalu membuat dunia menahan napas. Jika alias dan Rusia memanas, jangan pikir ini hanya urusan mereka. Harga energi melonjak, ekonomi global terguncang, rantai pasok terganggu. Negara-negara berkembang ikut terkena imbas, termasuk Indonesia. Harga minyak naik berarti biaya hidup naik. Investor menahan diri, pasar keuangan bergejolak. Konflik dua negara bisa mengguncang dapur jutaan keluarga di belahan dunia lain. Dan inilah wajah asli geopolitik modern. Tidak ada yang benar-benar netral. Lalu pertanyaannya, kenapa sampai sekarang perang besar itu belum terjadi? Jawabannya sederhana, karena kedua pihak tahu mereka sama-sama bisa kalah. Tidak ada pemenang dalam perang AS versus Rusia. Yang ada hanya kehancuran global. Maka selama ini, yang terjadi adalah permainan tegang di batas maksimal. Cukup dekat untuk menakutkan, cukup jauh untuk tidak meledak. Jadi jika Amerika Serikat dan Rusia benar-benar memanas, apa yang terjadi? Dunia tidak langsung hancur, tapi dunia akan hidup dalam ketegangan permanen. Setiap berita kecil terasa besar, setiap langkah terasa berbahaya. Dan pertanyaan sebenarnya bukan apakah mereka bisa berperang, tapi seberapa lama dunia bisa terus hidup di tepi jurang ini. Karena dalam geopolitik modern, perang paling menakutkan adalah perang yang terus ditunda, tapi tidak pernah benar-benar selesai.